hebatkan di hadis. Ada amalan ibu, kalau seandainya ibu mengamalkan ini setiap kali selesai sholat, dengan ini amalan enteng sekali, tapi pahalanya apa? Tidak akan ada yang bisa memisahkan antara yang bersangkutan dengan surga kecuali kematian aja. Artinya insya Allah dijamin masuk surga. Ngamal ini setiap sholat ibu ya, jangan ditinggalin ini. Saya sendiri nggak pernah ditinggalin, alhamdulillah. Amalkan ini setelah selesai ba'da sholat fardu. Kalau selesai sholat jangan dulu kabur, baca ini dulu. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ini nih, belum saya kasih tahu, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Dan matinya kita itu udah pasti di antara dua sholat kan Pak, bener gak? Saya ini kalau seandainya mati jam 5 artinya apa? Antara asar dengan maghrib, betul nggak? Kalau matinya jam 10, ya berarti antara isya dengan subuh. Kalau matinya jam 8, ya antara subuh dengan zuhur. Matinya oleh situ nggak akan keluar di antara dua sholat. Terus Nabi ngasih amalan, ibu amalin ini setiap selesai sholat, insya Allah sabaqun min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Tahu amalannya apa? Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, ditutup dengan ini ibu, baca ayat kursi setiap selesai sholat, jangan ditinggalin. Gampang gak ini? Kok gampang Ustaz? Ya gampang, tapi untuk diistiqomahkan kadang-kadang susah bagi sebagian orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya zat yang karim. Allah itu maha dermawan. Amalan sedikit terlihatnya sedikit bagi kita, tapi Allah berikan ganjaran berlimpah. Sholat 5 waktu, amalkan itu subhanallah. Allah pengen nyuci, masa kita nggak mau sih dicuci? Terus kadang-kadang kita ini perlu membangun kesadaran bahwa kalau kita sholat itu jangan sampai bayangannya takut dengan neraka dan siksaan doang. Sholat itu adalah cara kita berterima kasih sama Allah yang sudah kasih kenikmatan fisik, kenikmatan rohani, iman, Islam. Ibu ditakdir jadi muslim, minta nggak sama Gusti Allah? Saya aja nggak minta, tapi Allah takdirkan sebagai bentuk karunia-Nya sejak awal. Sholat ajari ibu sama anak-anak kita itu diajarkan sholat sebagai bentuk terima kasih. Nak, kamu kalau dikasih sama orang duit 1 miliar tiba-tiba di tengah jalan, kira-kira kamu nggak mau ngucapin terima kasih kepada orang? Allah sudah ngasih kita nikmat setiap hari, setiap detik. Masa nggak mau ucapin terima kasih hitungan menit, 17 menit, 15 menit dalam sehari itu? Coba itu. Ada orang-orang beriman di luar sana yang na'udzubillah barangkali hatinya sudah mulai redup. Tahu sebabnya apa katanya? Terhalangi dari ilmu, terhalangi dari petuah-petuah kebijaksanaan atau hikmah. Makanya Bu kalau bisa YouTube itu minimal seminggu 3 kali ya, minimal tuh dengerin ceramah agama yang bisa menggugah batin. Termasuk orang seperti saya ini. Orang seperti saya juga masih butuh dengan ceramah begini. Saya masih sampai sekarang baca buku beginian, masih membaca kisah orang-orang soleh, masih mendengar ceramah guru saya yang di Mesir. Karena sebagai manusia sampai kapanpun kita ini nggak bisa melepaskan kebutuhan rohani kita.